Yang melakukan politik identitas adalah Ganjar, Pranowo, dan Prabowo. Mereka jelas, mereka melakukan politik identitas. Emangnya Pak Ganjar keluarkan statement tersebut tanggal berapa dan diumumkan sebagai capres tanggal berapa? Dia malah masuk ke dalam kubu Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu bukan politik identitas, tapi itu namanya demokrasi gotong royong. Oke guys, belakangan ini viral sekali Anies Baswedan ditolak di beberapa kota di Indonesia karena dia dituding melakukan politik identitas. Di sini saya jelaskan, jangan kalian masyarakat Indonesia ini jangan mudah digiring sana sini kayak kerbau. Kalian ngerti nggak politik identitas itu kayak bagaimana? Sini saya jelaskan. Sebenarnya ya, yang melakukan politik identitas adalah Ganjar Pranowo sama Prabowo. Mereka berdua yang melakukan politik identitas. Politik identitas adalah seseorang yang mencari panggung di kelompok tertentu, mencari pengakuan di komunitas tertentu, suku tertentu, etnis tertentu. Ya kan? Nah, itu disebut dengan politik identitas. Nah, sementara Anies Baswedan ini, dia tidak pernah melakukan yang namanya politik identitas. Contoh politik identitas ini kayak begini. Ketika ada seseorang mencalonkan diri, status sebagai calon, itu dia dekat dengan ulama, dia memberikan sumbangan kepada ulama, sering silaturahmi kepada ulama. Nah, setelah dia berhasil mendapatkan jabatan, dia tidak lagi dekat dengan ulama, dia tidak lagi oposisi, dia tidak lagi memberikan sumbangan kepada gereja, kepada pesantren, kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu baru disebut dengan politik identitas. Ya kan? Nah, sementara Anies Baswedan, apakah Anies Baswedan pernah mencalonkan diri sebagai gubernur DKI itu? Dia memberikan sumbangan kepada gereja, setelah dia menjadi gubernur, dia tarik lagi sumbangannya atau dia putuskan sumbangannya? Kan enggak. Dia selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat yang berbeda agama karena memang dia sebagai seorang pemimpin untuk memfasilitasi masyarakat. Apakah dia pas mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, itu dia memberikan izin pembangunan gereja. Setelah dia jadi gubernur DKI, dia menolak izin pembangunan gereja. Apakah Anies pernah melakukan itu? Kalau dia pernah melakukan hal seperti itu yang disebut dengan politik identitas. Karena dia mencari pengakuan di dalam satu kelompok tertentu untuk sementara waktu saja. Untuk kepentingannya dia tercapai, selesai itu sudah. Nah, itu yang disebut dengan politik identitas. Untuk kakak ganteng yang pakai kacamata, beta mau sampaikan bahwa kalau bicara itu pahami dulu materinya supaya apa yang Anda sampaikan itu jangan terdengar seperti kerbau yang digiring sana sini. Anda bilang politik identitas itu ketika seseorang dulunya memberikan sumbangan pada ulama, berikan sumbangan pada gereja, pada pesantren, tapi setelah menjabat dia tidak lagi memberikan sumbangan. Sejak kapan politik identitas itu menggunakan kekuatan sumbangan? Politik identitas itu menggunakan kekuatan dari kelompok suku, etnis, agama, hingga jenis kelamin, bukan kekuatan sumbangan, bos. Dan juga politik identitas itu bukan ajang mencari panggung atau pengakuan dari suatu kelompok, tapi justru memperalat kelompok tersebut dengan bumbu politik untuk menyerang atau melawan pihak yang berlawanan. Jadi jangan ngaruh kalau bicara. Lucunya lagi Anda bilang seseorang yang tidak lagi oposisi disebut politik identitas. Sejak kapan seseorang yang tidak lagi oposisi disebut politik identitas? Terus apakah Anda mau beranggapan Pak Anies jadi gubernur karena bermain politik identitas? Kan waktu itu Pak Anies gubernur, bukan oposisi. Lalu apakah pernyataan Anda itu membenarkan bahwa Pak Anies jadi gubernur karena bermain politik identitas? Bicara itu mulut jangan lebih cepat dari otak, bos. Nah, kalian mengatakan bahwa Anies dia keturunan Yaman. Apakah dia menjabat sebagai gubernur, dia membangun infrastruktur pembangunan di Yaman? Dia memperhatikan kesehatan di Yaman? Dia mengatasi masalah banjir di Yaman? Kan enggak. Jujur, sebenarnya beta juga kurang setuju kalau beliau disebut dengan sebutan gubernur Yaman. Tapi menurut beta, Anda juga tidak boleh salahkan netizen ketika dorang menyebut beliau dengan sebutan gubernur Yaman. Kenapa beta bilang begitu? Karena istilah tersebut bukan muncul tiba-tiba dari langit langsung datang masuk ke sumur resapan, bos. Istilah tersebut muncul karena para pendukung Pak Anies waktu itu menyebut Pak Ahok dengan sebutan gubernur Cina. Lalu kenapa Anda tidak protes ketika Pak Ahok disebut dengan sebutan gubernur Cina? Kok sekarang malah seperti cacing kena garam ketika figur yang Anda dukung disebut gubernur Yaman? Lagian, figur yang Anda dukung itu pernah berpidato dengan mengatakan pribumi. Bahkan beliau pernah mengatakan terdapat gubernur Kristen dikalahkan umat Islam. Lalu kenapa Anda diam 1000 bahasa? Apa yang ditabur itu yang dituai. Jangan kalian tabur bunga bangkai lalu berharap yang tumbuh bunga mawar.
Yang melakukan politik identitas adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo. Mereka jelas mereka melakukan politik identitas karena hanya mereka mencari pengakuan dalam jangka waktu hanya sementara. Saya kasih contoh. 2 tahun yang lalu Israel pernah datang ke Indonesia main bulu tangkis, panjat tebing, dan balap sepeda. Apakah Ganjar menolak? Dia nggak menolak. Nah, setelah dia mencalonkan diri sebagai presiden, Israel datang main bola di Indonesia, baru dia menolak Israel. Kenapa dia menolak Israel? Karena Ganjar Pranowo tahu mayoritas umat Islam di Indonesia itu mencintai rakyat Palestina. Justru itu dia menolak Israel untuk mengambil simpati masyarakat Islam di Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan politik identitas. Begitu. 2 tahun yang lalu Israel datang, dia tidak tolak. Momentum dia calon presiden, baru dia tolak Israel datang ke Indonesia untuk main bola. Untuk apa? Untuk mengambil simpati masyarakat. Artinya, dalam celah itu dia mengambil panggung di situ, mencari pengakuan di dalam agama Islam. Dia mencari pengakuan di depan umat Islam di Indonesia. Itu yang disebut dengan politik identitas. Anda bilang Pak Ganjar bermain politik identitas karena tidak menolak atlet panjat tebing dan balap sepeda dari Israel. Pertanyaannya, panjat tebing dan balap sepeda itu diadakan di mana? Apakah Pak Ganjar punya kapasitas untuk menolak atlet Israel yang bertanding di provinsi yang bukan wilayah beliau? Kalau soal Piala Dunia U20, beliau punya kapasitas karena salah satu provinsi yang diadakan adalah Jawa Tengah. Sedangkan panjat tebing dan balap sepeda diadakan di mana sehingga Anda menyerang Pak Ganjar dengan narasi yang ngawur seperti itu? Parahnya lagi Anda buat hoax dengan mengatakan setelah Pak Ganjar calonkan diri sebagai capres baru beliau menolak timnas Israel. Emangnya Pak Ganjar keluarkan statement tersebut tanggal berapa dan diumumkan sebagai capres tanggal berapa? Pak Ganjar keluarkan statement saat itu kapasitasnya sebagai gubernur, bukan sebagai capres karena beliau sudah lebih dulu menolak timnas Israel baru diumumkan sebagai capres. Jadi jangan cerita omong kosong di situ. Beliau menolak timnas Israel itu adalah sikap politik yang tertera dalam konstitusi, bukan politik identitas. Jadi kalau bicara itu jangan macam orang mabok lem iPhone supaya bisa bedakan apa itu politik identitas dan apa itu sikap politik. Dan supaya Anda tahu, tanpa Pak Ganjar mencari simpati umat Islam sudah lebih dulu mendukung beliau. Jadi lepas itu kacamata supaya lihat kenyataan yang ada, bos. Prabowo. Pasca Prabowo mencalonkan presiden, dulu dia mencalonkan presiden, itu dia dekat sekali dengan ulama, dekat sekali dengan rakyat miskin, rakyat jelata. Dia oposisi, ya kan? Nah, setelah dia kalah, dia memilih lepas dari oposisi, dia memilih masuk kepada kubu Jokowi. Nah, itu yang disebut dengan politik identitas. Dia hanya memanfaatkan simpati masyarakat dalam jangka waktu yang terbatas. Dia hanya mengambil simpati masyarakat dalam momentum yang terbatas. Setelah dia kalah jadi calon presiden, dia tidak lagi oposisi dengan masyarakat Indonesia, dia malah masuk ke dalam kubu Jokowi. Itu yang disebut dengan politik identitas, mencari pengakuan di dalam kelompok tertentu hanya sementara waktu. Anda bilang Pak Prabowo bermain politik identitas karena dulu dekat dengan ulama, dulu dekat dengan rakyat. Lalu apakah Anda mau bilang saat ini beliau tidak dekat dengan ulama? Apakah Anda mau bilang saat ini beliau tidak dekat dengan rakyat? Dan kalau Anda bilang Pak Prabowo bermain politik identitas karena mencari simpati rakyat dalam waktu yang sementara, lalu apakah para anggota DPR juga bermain politik identitas? Kan hampir semua anggota DPR juga sering mencari simpati rakyat dalam waktu yang sementara. Lalu kenapa Anda tidak bilang dorang bermain politik identitas? Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu bukan politik identitas, tapi itu namanya demokrasi gotong royong. Pak Prabowo bergabung dalam kabinet itu untuk bergotong royong demi kepentingan bangsa, bukan seperti politik identitas yang hanya mementingkan suatu kelompok yang bisa mengakibatkan perpecahan. Lucunya lagi Anda bilang Pak Prabowo bermain politik identitas karena tidak lagi oposisi dengan masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, rakyat Indonesia mana yang oposisi? Oposisi itu tidak pantas disematkan pada rakyat karena dalam dunia politik, oposisi itu adalah partai penentang pemerintah di parlemen. Lawannya adalah partai koalisi yang mendukung pemerintah. Jadi rakyat jelata mana yang ada dalam partai? Rakyat itu cukup pro dan kontra. Karena pro dan kontra itu tidak terikat pada suatu partai. Jadi jangan giring rakyat ke oposisi seolah-olah rakyat adalah budak partai. Koalisi dan oposisi itu kalau diterjemahkan secara harfiah artinya teman dan musuh. Lalu apakah rakyat mau dipecah belah menjadi teman dan musuh? Partai koalisi dan oposisi itu saling baku gigit demi kekuasaan. Jadi jangan paksa rakyat untuk baku gigit demi kekuasaan partai.